أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali sama-sama kita berkumpul di dalam mencari anugerah dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan tentang perkataan sebagian para ulama dari gubahan syairnya menjelaskan tentang dunia. Pada malam hari ini sambungannya adalah qala al-imam hujjatul islam fil ihya, berkata al-imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi salihin fid darain amin. Al-Imam Al-Haddad mengutip perkataan Imam Ghazali, amma ba'du fa inna ad-dunya aduwwatun lillah wa aduwwatun li awliyaillah wa aduwwatun li a'daillah. Imam Ghazali mengatakan sesungguhnya dunia ini adalah musuhnya Allah, dan musuhnya bagi para aulia-aulianya Allah, wa aduwwatun li a'daillah, dan musuh bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya dunia adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Artinya sesuatu yang paling dibenci Allah di antaranya dunia. Amma adawatuha lillah, adapun yang dimaksud dunia ini adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha qata'atit tariq ala ibadillah, karena sesungguhnya dunia ini memutuskan jalan bagi hamba-hamba Allah yang menuju kepadanya. Ini alasannya. Kenapa dunia ini musuh bagi Allah? Karena dunia ini memutuskan jalan bagi seorang hamba yang ingin sampai kepada Allah. Walidzalika lam yanzur ilaiha mundzu khalaqaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memandang kepada dunia mundzu khalaqaha, dari semenjak Allah menciptakan dunia. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda,
dunia ini adalah sesuatu yang mal'un, terkutuk, dan seluruh apa yang ada di dalamnya ikut terkutuk, illa, kecuali, ada pengecualiannya. Di antara yang tidak masuk di dalam orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia berada di alam dunia, yang pertama adalah orang yang mempunyai ilmu. Kemudian yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, dan yang berikutnya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Selain itu mal'un, dilaknat, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudahan kita dapat rahmat seberataan insyaallah. Nah, kenapa dunia ini adalah musuh bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena sesungguhnya dunia ini memutuskan jalan bagi hamba-hamba Allah yang ingin menuju kepadanya. Hendak bersedekah, ada aja godaannya. Apalagi tahun ini hendak berkurban, ada aja godaannya. Nungkar handphone kawaja harga nang 20 juta. Berkorban seekong sapi berpikirnya 2 bulan hanya ada jawabannya. Kasihan penitia musigit mahadangi kayak apa jua Pak Haji, kayak apa jua. Ujung-ujungnya semata aja umpat kada jadi seekong. Berapa semata? 2.800.000. Tapi urusan bermegah-megah di dalam dunia apa aja tukar terus. Lihat. Dari karenanya dunia ini semenjak diciptakan, tidak pernah dipandang oleh Allah. Arti tidak pernah dipandang oleh Allah, tidak pernah Allah memberikan rahmatnya kepada dunia. Dari karenanya mereka para aulia Allah, para kekasih Allah, tidak menjadikan dunia ini tujuan hidup. Kenapa mereka tidak menjadikan dunia ini adalah sebagai tujuan hidup? Karena dunia ini apabila telah masuk di dalam hati seorang hamba, maka akan memutuskan jalan seorang hamba tersebut untuk menuju kepada Allah. Lalu teman datai. Nah, makanya ingatlah pian pertemuan yang beberapa pekan yang telah lalu tentang perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Duduk sidin amun sudah malam kadap, ya tamalmulas salim. Beliau di sana sambil melenggak-lenggokkan badannya, wa yabki buka al-hazin, dan beliau sambil menangis gabidan ala lihyatih, sambil beliau memegang jenggotnya dan mengatakan, ya dunia ghurri ghairi. Dunia, kalau mau memperdayaku, janganlah engkau mencoba untuk datang kepadaku, yang lain aja. Ali ta'arrabti, apakah engkau ingin menggodaku, am ilayya tashawwafti, atau targetmu selanjutnya adalah untuk menggoda saya? Qad batattuki thalathan la raj'ata laha, saya sudah menceraikanmu dengan talak 3 yang tidak akan pernah mungkin kembali untuk selama-lamanya. Artinya aku sudah tahu siapa ikam dan kada mungkin lagi aku mencintai ikam. Tentunya perkataan Sayyidina Ali tersebut mempunyai sebuah alasan. Apa kata beliau? Fa umruki qasir. Kenapa Sayyidina Ali tidak mencintai terhadap dunia? Beliau mengatakan, umurmu sangat pendek. Majlasaki haqir,
dan setiap apapun yang ada di dalamnya hina, wa khataraki kabir, dan bahayamu sangatlah besar. Ahin kata beliau, min qillatiz zat, alangkah malangnya nasibku dari sedikitnya bekal yang aku persiapkan, wa bu'dit tariq wa wahsyatis safar, dan jauhnya perjalanan, dan perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat menakutkan. Ini kelas Sayyidina Ali. Harusnya kelas seperti itu adalah kita. Mudahan jangan sampai cinta dunia masuk ke dalam hati kita, yang pada akhirnya memutuskan jalan kita untuk sampai meraih ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karenanya orang nangkawa bersedekah, maka sama orang tersebut menyalahi 70 sifat syaitan. Karena syaitan ini luar biasa. Orang hendak bersedekah itu godaannya luar biasa. Ini, itu, dan lain sebagainya. Sampai-sampai dalam Al-Quran yang paling disesali oleh orang yang akan wafat adalah urusan sedekah. Mudah-mudahan kita orang menjadi ahli sedekah insyaallah. Diawali hari kita dengan sedekah meskipun sedikit. Tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla. Bersedekahlah dengan sesuatu yang sedikit setiap hari. Bersedekahlah tiap hari meskipun dengan sesuatu yang sedikit. Tidak bisa banyak, sedikit, yang penting rutin tiap hari. Dan itu salah satu bekal yang akan kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sedekahnya hanya bulan-bulan tertentu. Bulan Ramadan sedekah, setelah selesai Ramadan tutup buku. Masya Allah. Malah menghitung lagi berapa pengeluaran sedekah Ramadan kemarin. Kalau ternyata sedekah Ramadan itu untuk 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Amalan yang paling dicintai Allah, amalan yang dilakukan secara istiqamah, meskipun sedikit tapi istiqamah. Ada paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya jangan sampai kita memandang dunia dengan pandangan ta'zim. Jangan sampai kita memandang dunia dengan pandangan memuliakan, mengagungkan. Jangan sampai kita memandang dunia dengan pandangan begitu mencintai terhadap dunia. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Hada Sayyidatuna Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq Al-Khalifah. Bagaimana pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau bercerita, saya pernah memakai suatu pakaian yang baru. Suatu hari saya punya pakaian baru, saya pakai. Kemudian ketika saya memakai pakaian yang baru tersebut, saya sangat takjub dengan pakaian itu karena keindahannya, sehingga menjadikan saya memandanginya. Kan orang biasanya kalau takjub itu memandangi pakaian, oh Masya Allah gitu. Maka Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq, seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang mulia, yang terdidik dengan didikannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat anaknya, di dalam hatinya terdapat sedikit kebahagiaan terhadap dunia, meletakkan kesenangannya terhadap sesuatu yang tidak layak diletakkan. Faja'altu anzuru ilaihi wa u'jibtu bih, kata beliau. Maka aku melihat pakaianku yang indah dan aku takjub dengan itu semua. Fagala Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepadaku, kata Sayyidatuna Aisyah, yaitu ayah beliau, ma tanzurin, yang kau lihat apa wahai Aisyah? Yang kau lihat apa? Kemudian Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq mengatakan, innallaha laisa binadhirin ilaik, Allah tidak memandang dan tidak menatapmu. Maka aku bingung, kata Sayyidatuna Aisyah,
Kenapa Allah tidak memandangku dengan pandangan rahmat? Kenapa Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepadaku? Wa mimma dzak, wahai Abah, ada apa? Ada apa wahai Abah? Gala ama alimti annal abda idza dakhalahu al-ujub bizinatid dunya magathu rabbuh azza wa jalla hatta yufariga tilka zinah. Tahukah, kata Sayyidina Abu Bakar, wahai putriku, sesungguhnya seorang hamba apabila telah masuk di dalam hatinya sebuah kekaguman terhadap keindahan dunia, maka Allah akan murka kepada orang tersebut sampai dia yufarik tilka zinah, sampai dia meninggalkan daripada apa yang dia kagumi tersebut dari keindahan dunia. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Mendengar itu semua gemetar beliau, dan beliau mengatakan galat fanaza'tuhu wa fatasaddaqtu bih. Langsung seketika saya lepas itu baju dan saya sedekahkan ke orang lain. Khalas. Maka dari karenanya kita dianjurkan kalau melihat sesuatu yang indah, yang mewah, rumahnya besar, langsung berucap di dalam hati, atau kita baca sambil mengingat Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Wahai Allah, tidak ada kehidupan yang sebenarnya melainkan kehidupan akhirah. Kita kadang lihat rumah besar langsung aja umah. Konolnya rumahnya, takjub, ini itu lain sebagainya. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Hai Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirah. Adapun yang ini biasa aja. Kehidupan akhirah jauh lebih mulia dari ini. Nih, Sayyidina Abu Bakar bagaimana didikannya dengan seorang dengan salah satu putrinya. Ma tanzurin, apa yang kau lihat? Innallaha laisa binadhirin ilaiki. Allah tidak menatapmu dengan pandangan rahmat. Maksudnya qultu wa mimma dzak? Ada apa wahai Abah? Gala ma'alimti. Apakah engkau tidak tahu? Ketika seorang hamba takjub dengan keindahan dunia, maka Allah akan murka kepadanya sampai dia meninggalkan keindahan dunia tersebut. Dari karenanya orang saleh seindah apapun pakaian yang mereka pakai, tidak pernah mereka takjub dengan itu semua. Mereka para arifina billah, mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, nikmat tidak menjadikan mereka terhijab, terdinding dari Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Begitu. Nah, mudah-mudahan kita seberataan diberikan pertolongan oleh Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seberataan senantiasa dijadikan hamba yang selalu menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kunci kebahagiaan adalah ketika seseorang mau menerima apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsu tamma'ah awidhal qana'ah. Nafsu itu senantiasa menginginkan hal yang lebih. Itu nafsu. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab, la yatamanna ay yakuna wadiyan." Seandainya seorang hamba punya satu lembah emas, bayangkan satu lembah emas, la yatamanna ay yakuna wadiyan, maka dia berkeinginan mempunyai dua lembah, tidak pernah puas. Dari karenanya kata Sayyidina Syafi'i, wan nafsu tamma'ah, nafsu ini memang sifatnya rakus, awidhal qana'ah, maka dari karenanya biasakan dia mau menerima apa yang telah digariskan oleh Allah. Orang bisa karena berusaha untuk membiasakan. La ilaha illallah. Kemudian dikatakan lagi oleh Al-Imam Al-Ghazali setelah mengatakan dunia ini adalah musuhnya Allah. Alasannya karena dunia ini menghambat perjalanan seorang hamba untuk menuju kepada Allah. Terhambat semuanya perjalanan gara-gara dunia. Padahal hendak ke Martapura, gara-gara singgah di warung habis, kada jalan-jalan. La ilaha illallah.
Bepadah ke majelis mulai anjir. Nah, kalinya ada warung singgah, masya Allah. Sampai isya ada ke majelis lagi, bulik kada dapat napa-napa. Jangannya ke majelis dapat ada juga yang didengar. Oh ini, oh ada juga. Tapi lantaran karena singgah tadi tuh, ya kada dapat napa-napa. Maka dari karenanya jangan sampai dunia memutuskan jalan kita untuk menuju ke hadrat Allah. Bukti dunia memutuskan jalan kita untuk menuju ke hadrat Allah, karenanya kita mengabaikan kewajiban, karenanya kita masuk di dalam ranah yang tidak diperbolehkan dalam syariat, karenanya kita melakukan maksiat. Tandanya dunia memutuskan kita, memutuskan langkah kita, memutuskan jalan kita untuk menuju ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. La ilaha illallah. Habis yang pertama. Wa amma adawatuha li awliyaillahi ta'ala. Adapun dunia ini adalah musuh bagi wali-wali Allah. Wali-wali Allah artinya orang-orang yang mereka mencintai Allah dan mereka dicintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Itu orang yang beriman, cintanya mereka itu sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang di akhir zaman macam-macam yang mereka cintai. Ini ada yang cinta dengan hartanya, ada yang cinta dengan jabatannya, ada yang cinta dengan pangkatnya. Sampai dikatakan dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa minan nas, di antara manusia ada orang yang, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Bahkan yuhibbunahum ka hubbillah, bahkan mereka itu mencintai sesembahannya tersebut melebihi cintanya mereka. Bahkan yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai yang mereka anggap tandingannya tersebut seperti cintanya mereka kepada Allah. Ada cinta dengan pangkatnya, cinta dengan jabatannya, cinta dengan uangnya, cinta dengan berbagai macam. Minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka mempunyai cinta yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang beriman. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Seandainya jikalau orang-orang yang zalim, idh yarawna al-'adzab, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, orang-orang yang zalim ketika melihat azab di hari kiamat, maka mereka pada saat itu mengetahui annal quwwata lillahi jami'a, semua kekuatan itu milik Allah. Annallaha syadidul 'adzab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat berat azabnya, dan mereka menyesali pada saat itu telah berbuat zalim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihindarkan dari kezaliman insyaallah. Ini kekasih-kekasih Allah, mereka cintanya dengan Allah melebihi dari yang lainnya. La ilaha illallah. Naam. Wa amma adawatuha li awliyaillah, adapun maksud dunia ini adalah musuh bagi wali-wali Allah. Karena wali-wali Allah itu mereka tidak mencintai sesuatu melainkan mereka mencintainya karena Allah. Tidak membenci sesuatu melainkan mereka membencinya karena Allah. Apa yang dicintai Allah mereka cintai, apa yang dibenci oleh Allah mereka benci. Udah. Para aulia. Yang dibenci oleh Allah mereka benci, yang diagungkan oleh Allah mereka agungkan, yang dicintai Allah mereka cintai, yang dibenci oleh Allah mereka tidak mencintainya. Ada aulia. Di antara sifat para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Kenapa dunia ini adalah musuh bagi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala?
fa innaha tazayyanat lahum bizinatiha. Itu wali-wali Allah. Pernah Rasul ditanya, man hum waliullah, siapa mereka para wali Allah? Para wali Allah itu siapa? Dijawab sama Nabi Muhammad, para wali Allah itu adalah humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila kau lihat membuat engkau ingat kepada Allah. Kau lihat wajahnya, kau lihat gerak-geriknya mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para aulia. Mudahan hati kita cinta dengan para aulia. Jangan sampai hati kita membenci orang yang dicintai Allah. Kenapa dunia ini musuh bagi para wali Allah? Karena fa innaha tazayyanat lahum bizinatiha. Karena sesungguhnya dunia ini senantiasa berhias terhadap mereka dengan segala macam perhiasan. Wong ingin menggoda, macam-macam hiasannya. Tapi mereka para aulia tahu dunia ini bagaikan perempuan yang ajuz, bagaikan perempuan yang tua. Tapi Masya Allah make upnya luar biasa. Make upnya jadi anak seperti anak umur 21 tahun. Padahal Masya Allah udah ratusan tahun banyak yang dibunuhnya. Tazayyanat lahum bizinatiha. Lalu orang Masya Allah melihat dari kejauhan, oh indahnya, cantiknya luar biasa, keindahannya luar biasa. Memang tujuannya, memang tujuannya. Wa ammathum bizahratiha wa nadaratiha. Dan di samping itu dia berhias dengan berbagai macam perhiasan. Begitu juga dunia itu berupaya untuk menenggelamkan mereka dengan kemegahan serta kemewahannya, hingga mereka menelan pahitnya kesabaran di saat menjauh darinya. Itu diuji dengan ini, diuji dengan itu. Maka dari karenanya Nabi Muhammad ketika ditawarkan gunung menjadi emas, apa kata beliau? Lah, saya tidak mau. Akan tetapi saya menginginkan satu hari saya makan, satu hari saya lapar, satu hari saya mencicipi makanan, satu hari saya tidak dapat makanan. Saya maunya seperti itu. Sampai bahkan ketika datang harta dari Bahrain dan dapat kabar para sahabat yang jauh pada datang, dapat kabar bahwasanya itu harta bakal dibagi ketika sholat subuh. Masya Allah, ketika Nabi sholat subuh setelah salam melihat jemaahnya lebih banyak dari biasanya, karena dapat kabar mau dibagikan harta dari Bahrain. Nabi senyum, basyiru, bergembiralah kalian, silahkan berangan-angan apa yang membuat kalian bahagia. Akan tetapi ketahuilah, kata Nabi, wallah mal fagar akhsha alaikum, demi Allah saya tidak takut kalian hidup fakir. Orang yang hidupnya fakir tidak ditakutkan, tidak dicemaskan dan tidak dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad selama ada iman di dalam hatinya. Orang yang hidupnya serba keterbatasan tidak menjadi sesuatu hal yang dikhawatirkan oleh Nabi selama ada taqwa di dalam dirinya. Yang dikhawatirkan adalah orang hidup mewah, orang hidup serba ada, keimanan dan ketakwaan tidak ada. Karena yang menjadikan seseorang itu untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, iman dan taqwa. Keberkahan yang dia dapatkan iman dan taqwa. Wallah mal fagar akhsha alaikum, demi Allah kata Nabi, saya tidak takut kalian hidup fakir. Akan tetapi yang saya khawatirkan, ini yang beliau cemaskan kepada kita, ini yang beliau takutkan dari kita, antubsata alaikumud dunya, bahwa kalian diperlihatkan tentang keindahan dunia yang sebenarnya bukan keindahan yang sebenarnya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian diperlihatkan, sebelum kita siapa? Qarun. Dan orang-orang sebelum kita, Fir'aun, umat-umat yang sebelumnya, diabadikan dalam Al-Quran ceritanya.
Fatanafasuha, maka mereka berlomba untuk mengejar dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian mengejarnya berlomba-lomba, sehingga kalian pun dibinasakan ketika berlomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian dibinasakan. Tidak ada yang mendapatkan keselamatan bagi para pencari dunia. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka pengejar dunia. Tidak ada. Tapi bagi mereka pengejar akhirah, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dan ketika mereka diberikan dunia melebihi dari mereka yang mengejarnya. Ini la ilaha illallah. Maka dunia ini sedikit gen virusnya masuk ke dalam hati kita. Apa virusnya? Merasa kada cukup gen. Sebutin itu aja. Habisam sudah. Merasa kada cukup. Ya tadi, seandainya manusia mempunyai satu lembah daripada emas, dia berkeinginan punya dua lembah. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki sampai tanah yang masuk ke dalam mulutnya, artinya dia meninggal dunia. Khalas. Dikit aja dunia nih, kadusan nang pina behias besolek dan lain sebagainya, kadusan nang betulis kaning, kadusan nang lain sebagainya. Ibarat kata sedikit jagin virusnya, merasa kada cukup, nah selesai yang sudah. Subuh kada tahu di subuh lagi, pengajian kada tahu di pengajian lagi, Quran kada tahu di Quran lagi, maghrib, isya, zuhur, asar, khalas. Kenapa? Merasa kada cukup. Dari karenanya salah satu doa yang Nabi baca berlindung darinya, wa min nafsin wa a'udzubika min nafsin la tashba'. Dan ulun berlindung kepada engkau wahai Allah dari nafsu yang tidak pernah merasa puas dengan keindahan-keindahan dunia ini. Itu memang nafsu. Memang tujuan dunia untuk menenggelamkan kita. Wahfadhil qalba ayyulimma bihi syaitan wan nafas wal hawa wad daniyah, kata Habib Ali Habsyi. Peliharakanlah hati saya ini wahai Allah, jangan sampai dikuasai ayyulimma bihi syaitan, oleh syaitan, wan nafs, nafsu, wal hawa, hawa, hasrat, keinginan seseorang, wad daniyah, begitu juga dunia. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Mudahan kita selamat seberataan. Beparak lawan orang nang beisi dunia, ya Allah, rasanya kada bisi apa-apa kita. Nyatai beparak lawan bebuhan nang sugih, asa kada bisi napa-napa. Makanya jar Syekh Seman, mun hendak berkawan, cari kawan orang yang di bawah levelnya dari kita. Jangan berkawan lawan orang yang di atas levelnya dari kita. Ya Allah, tebulirit kita. Bebinian mintu jua. Jangan melihat kehidupan orang lain dengan pandangan takjub, pandangan memuliakan, mengagungkan, apalagi kasihan. Laki pian becari, jangan dibanding-bandingkan laki pian dengan laki orang lain. Jangan dibandingkan pekerjaan suami pian dengan pekerjaan suami orang lain. Jangan membandingkan kehidupan pian dengan kehidupan keluarga orang lain. Semuanya sudah dibagi oleh Allah. Bantu suami pian untuk benar-benar di sana bekerja di dalam meraih ridha-Nya Allah. La ilaha illallah. Ini kada ya Allah, sian laki datang ke rumah merangut bini, ditakuni kenapa kada berbunyi-bunyi. Masya Allah. Sekalinya melihat tetangga galangnya gonol, HP-nya larang, kendaraannya hanyar pulang, malah hanya datang ziarah kemana-mana, sedangkan sorong di rumah aja. Tangan kada bisi galang-galang emas, galang gatah, dia galang gatah. Masya Allah. Kendaraan mengeredit, kadang-kadang ditagih orang, kadang-kadang 1 bulan 2 bulan tertunggak tagih orang, nyar kawa bayar. Ya Allah, jangan dibanding-bandingkan. Udah jalani apa adanya, minta sama Allah. Kayak ulun jar mencari gawian, kada mau dapat
Gawian itu termasuk rezeki juga. Rezeki itu nanti kayak apa? Kita lihat rezeki. Ada orang yang dimudahkan, ada orang yang tidak dimudahkan. Percaya aja dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Asalkan kita punya modal taqwa kepada Allah, setiap permasalahan, setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluar. Udah beberapa tahun kada dapat pekerjaan, kada jadi masalah. Selama di rumah kada mempermasalahkan, dan selama kita mau berusaha. Ini kada dapat gawian cuma di atas tilam aja begananya tah, kada dapat gawian di atas tilamnya mulai jam 8 sampai jam 12 bekukus tilam bagi saya. Kuring aja. Bisi bini ada, anak ada. Nah, bismillah, taharrak, bergerak. Cari pekerjaan yang halal, cari pekerjaan yang jangan menjauhkan kita dari Allah. Karena dapat pekerjaan ya sudah mendekatkan lagi diri kepada Allah, terus berusaha. Insyaallah. Fala rubbama fi dzalika ta'khir kullul matma'i. Barangkali penundaan, keterlambatan sesuatu yang kita inginkan adalah merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Bahkan segala angan-angan kita kadang-kadang datangnya terlambat. Sabar, sangka baik, berusaha, minta kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah rezeki yang tidak diduga-duga akan datang. Asalkan kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, apa itu taqwa wahai Sayyidina Ali? Beliau mengatakan yang dimaksud dengan taqwa al-khauf minal jalil, rasa takut dari hati seseorang kepada Allah, ada taqwa. Wal amal bitanzil, mengamalkan dengan apa yang telah diturunkan baik dari Al-Qur'an dan hadis. Warridha bil qalil, selalu senang menerima, bahagia, selalu menerima dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Dan yang terakhir, yang keempat, makna taqwa wal isti'dad liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk kematian. Ada ketakwaan. Itu yang dimaksud dengan taqwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Apa amalannya aja supaya dapat gawian? Amalannya antar lamaran, itu diantaranya. Amalannya tuh antar lamaran, berusaha, antar lamaran ke sini, minta lawan Allah. Apa mintanya lawan Allah? Minta pilihkan yang terbaik untuk diri, untuk agama, untuk keluarga, untuk akhirat, untuk dunia. Itu kalau doa sembahyang istikharah. Karena dapat gawian ya udah melamar ke sini. Kada dipanggil orang aja bisa jadi tidak dipanggilnya kita untuk interview dalam pekerjaan kita adalah merupakan wujud diijabahnya doa kita. Karena kita minta sama Allah, ya Rabb, pilihkan saya tiap hari sholat istikharah. Sholat istikharah bukan ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan yang kita bingung untuk memilihnya, mana yang lebih cocok, akan tetapi sholat istikharah niatkan tiap hari. Minta pilihan dari Allah, mana yang terbaik untuk diriku, untuk keluargaku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku. Minta yang terbaik. Barangkali keterlambatan tersebut adalah jawaban dari doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tuhuk situ kemari aja ya. Mudah-mudahan yang belum dapat gawian, mudahan dapat gawian. Ini mana begawi ya? Rumah makan aja. Di rumah makan, tuh bang, di rumah makan. Di mana begawi? Di rumah makan. Wah aja kawan, kono gancang gaji ini. Berapa sebulan kayak orang jual aja. Di rumah makan mana? Di rumah makan bang. Begawi di rumah, tuh bang gawinya di rumah makan, di rumah makan, di rumah makan. Aja mudah-mudahan umat Nabi Muhammad dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesabaran
Mudah-mudahan kita seberataan juga diberikan oleh Allah kelapangan dada, dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita seberataan senantiasa diberikan kesehatan. Setiap sesuatu yang ada di dunia apabila kita gunakan untuk Allah, maka itu bukan lagi dari bagian dunia, tapi itu adalah bagian akhirat. Kesehatan kita gunakan untuk Allah, maka itu bukan dunia lagi, tapi itu adalah bagian daripada akhirat. Begitu. Segala apa yang kita miliki, mobil kita, pakaian kita, baju dan lain sebagainya, ketika kita gunakan untuk Allah, maka itu bukan bagian daripada dunia yang mal'un, bukan dunia yang terkutuk. Ada pengecualiannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita terhindar dari berbagai macam fitnah akhir zaman yang menjauhkan kita dari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup nih harus punya tujuan. Kita hidup harus punya prinsip. Karena ketahuilah guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau dipeliharakan, dipanjangkan umur, disehatkan badan. Beliau mengatakan, bi'sal insan insanun laisa lahu mabda'un amamahu. Manusia yang terburuk itu adalah manusia yang hidupnya tidak punya prinsip, tidak punya tujuan. Kita harus ada tujuan hidup kita, harus ada target. Apa target kita? Ridhonya Allah. Targetnya kita apa? Menggembirakan hati Rasulullah. Targetnya kita apa? Dapat rahmat Allah, dapat ampunan dari Allah. Targetnya kita apa? Bisa dikenal wajah kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada prinsip, ada semuanya ada tujuan hidup. Jangan sampai tidak ada tujuan. Jangan sampai tidak ada tujuan, seperti pohon. Kemana angin berhembus, ke sana dia bergerak. Pada akhirnya pohon itu dipotong dan dibakar karena tidak ada mabda, tidak ada prinsip, tidak ada sebuah tujuan. Ilahi anta magsudi wa ridhaka matlubi. Tujuanku adalah engkau wahai Allah, dan ridhamu adalah puncak harapan yang aku cari. Mudahan kita diridhai Allah.